kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Intan Mulasari dengan NIM 2018-210-360. Di sini saya akan menjelaskan tentang pro hutang luar negeri. Jadi pemerintah mengklaim rasio hutang luar negeri Indonesia tersebut relatif lebih kecil dibandingkan negara lain. Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Schneider Sihaan menyebutkan rasio hutang Indonesia lebih kecil dibandingkan negara-negara tetangga dalam periode yang sama. Hal itu bisa dilihat dari Thailand sebesar 41,8%, Malaysia sebesar 52,7%, Vietnam sebesar 63,4%, dan Brasil sebesar 81,2%. Dan masih di bawah ambang batas 60% yang ditetapkan UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, ucap Schneider di Bank Indonesia. Utang luar negeri yang biasa disebut dengan ULN Indonesia sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya. Schneider pun mengklaim bahwa utang-utang tersebut dapat dilunasi dalam jangka waktu jatuh tempo 9 tahun mendatang asalkan dikelola dengan baik. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri yang biasa disebut dengan ULN Indonesia pada akhir Januari 2018 sebesar 357,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 4.790 triliun dengan perhitungan kurs rupiah terhadap dolar sesuai APBN sebesar 13.400. Jumlah ini naik 10,3% secara tahunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephen Naga dengan NIM 2018-210-006. Di sini saya akan menjelaskan pro kontra utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri atau ULN Indonesia terus menjulang dalam kurun 1 dekade terakhir. Mata uang asing mewarnai brankas pemerintah untuk kemudian dimanfaatkan demi keperluan belanja negara. Hingga Mei 2019, posisi ULN tercatat 386,13 juta US dollar atau setara dengan 5.405 triliun. Angka itu melonjak 8,52% dibanding posisi tahun sebelumnya, yaitu 355,8 juta US dollar. Pertumbuhan itu bahkan lebih kencang dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencatat 4,5%. Kenaikan utang tentu harus diimbangi dengan kemampuan membayar. Hanya saja kemampuan Indonesia untuk membayar utang luar negeri dianggap masih tidak terlalu baik. Hal ini terlihat dari Debt Service Ratio atau DSR utang luar negeri pemerintah. Pada kuartal 1, rasio pembayaran utang jangka pendek dan jangka panjang DR1 meningkat dari 25,99% pada 2018 menjadi 26,18% tahun ini. Rasio DSR dihitung dari pokok pinjaman dan bunga untuk kemudian dibandingkan dengan penerimaan pada neraca transaksi berjalan seperti ekspor barang dan jasa, pendapatan primer, pendapatan sekunder. Jika rasio DSR menurun, artinya tambahan penerimaan lebih besar dari tambahan utang, sehingga kemampuan membayar utang kian mumpuni. Jika DSR menurun, artinya kemampuan membayar utang luar negeri juga berkurang. Saat ini DSR Indonesia terbilang tinggi dibanding negara tetangga di kawasan. Menurut data Asian Development Bank atau ADB 2018 lalu, DSR Indonesia masih lebih besar ketimbang Malaysia sebesar 5,2%, Filipina sebesar 4%, dan Thailand sebesar 5,7%. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arga Yoga Suara Basunara dengan NIM 2018-210-337. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai pro hutang luar negeri. Nah, pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Bima Yudhistira Abdi Negara mengatakan pertumbuhan ULN atau utang luar negeri yang mencapai 10,3% itu tidak berimbang dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang hanya tumbuh 4% dari rata-rata selama 2 tahun terakhir ini. Sekarang rasio pembayaran cicilan pokok dan bunga utang
terhadap penerimaan pajak 2017 sudah 31%, meningkat drastis dari 2018 yang masih kisaran 26%. Selain itu, pertumbuhan utang luar negeri juga tidak sejalan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi. Utang luar negeri naik, tapi pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 5%. Ini diskonektivitas. Ia juga membantah pernyataan pemerintah yang mengklaim pertumbuhan utang luar negeri masih aman karena untuk membayar pembangunan infrastruktur. Menurut dia, realisasi pembangunan infrastruktur ini kurang efektif untuk menjadi tolak ukur amannya kondisi ULN di Indonesia. Bahkan penyerahan tenaga kerja di sektor konstruksi pada tahun 2016 juga anjlok sebanyak 230.000 orang. Manfaatnya pun belum dapat dirasakan signifikan 3 tahun mendatang, sehingga ia meminta pemerintah mengevaluasi terkait bertambahnya utang yang menurutnya kurang produktif. Selain itu, bertambahnya nominal utang luar negeri di saat rupiah juga dikhawatirkan menambah risiko kewajiban pembayaran utang pemerintah. Terima kasih.